Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, gimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya sehat, amin Allahumma amin. Dalam video ini guys, saya akan menjelaskan ceritanya Jabal Rahmah guys. Dulu ketika Nabi Adam dan Siti Hawa masih tinggal di surga, keduanya dibebaskan oleh Allah SWT menggunakan fasilitas surga yang begitu enaknya dan begitu banyaknya. Semua diperbolehkan Allah SWT untuk dimakan kecuali hanya satu pohon yang gak boleh didekati, yaitu adalah pohon khuldi guys. Diterangkan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadz zalimin. Jangan kau dekati wahai Adam dan Hawa pohon ini. Jika kau mendekat pohon ini, kamu akan jadi orang yang zalim. Tapi yang namanya iblis tidak kurang akal, akhirnya dirayu-rayu. Iblis berkata kepada Nabi Adam sambil menangis, sambil merengek-rengek, wallahi, saya ini berniat baik kepada kalian semua. Tak kasih bocoran kenapa Allah melarangmu mendekati pohon khuldi. Itu jika engkau mengonsumsi, engkau makan buahnya, kamu akan kekal abadi di surga kalian berdua. Percaya deh kepadaku. Yang namanya Nabi Adam orang soleh ya percaya. Ada orang sumpah pakai nama Allah, itu gak mungkin bohong. Akhirnya Nabi Adam percaya dan memakan buah khuldi. Apa yang terjadi? Tapi sebaliknya, tidak seperti yang diceritakan oleh iblis guys. Nabi Adam malah diturunkan di bumi sama Siti Hawa. Nabi Adam diturunkan di Sri Lanka, India. Siti Hawa diturunkan di kota Jeddah guys. Makanya jika ada orang merengek-rengek, merayu kepada kita, sumpah-sumpah, pengen hutang atau apa, kok nangis, gayanya berarti meniru gaya iblis. Itu sudah modus lama, lagu lama guys. Guys, ketika saling berpisah antara Nabi Adam dan Siti Hawa ini ada versi banyak sekali. Ada yang mengatakan 100 tahun, ada yang mengatakan 200 tahun, ada yang mengatakan 300 tahun, ada yang mengatakan 400 tahun. Saling berpisah. Akhirnya Nabi Adam ketika ditugaskan Allah SWT untuk haji di kota Mekah, jalan kaki dari Sri Lanka, India sampai Mekah itu sambil mencari sang istri. Setiap tempat yang kena pijakan kakinya Nabi Adam alaihissalam itu jadi kampung guys. Yang gak kena pijakannya kakinya Nabi Adam itu jadi padang pasir guys. Ketika sampai di Masjidil Haram melaksanakan haji guys, gak naik pesawat ya, jalan kaki, itu digunakan untuk mencari sang istri sambil haji. Dicari pencarian yang pertama di kota Mina guys. Sampai di kota yang namanya Mina itu Nabi Adam mencium bau keringat sang istri. Kalau keringatnya ada berarti istrinya masih hidup, berarti masih punya harapan bisa bertemu dengan sang istri. Daerah yang Nabi Adam mencium bau keringat sang istri ini diberi nama Muna atau Mina, yang nama artinya harapan. Ceritanya seperti itu. Pencarian akhirnya dilanjut lagi ke Musdalifah. Di situ keringat sang istri baunya sudah semakin dekat, semakin kuat. Oleh sebab itu diberi nama Musdalifah yang artinya sudah semakin dekat. Akhirnya pencarian dilanjut sampailah di Padang Arafah. Di bawahnya Jabal Rahmah, Nabi Adam alaihissalam melihat sesosok wanita cantik yang berdiri di atas Jabal Rahmah guys. Setelah dicek, mengangkat kaki satu kali sudah sampai di puncak karena Nabi Adam itu tingginya sitina diro'an, 60 diro atau 30 meter guys. Masya Allah tabarakallah. Ketika dicek ternyata sang istri tercinta, akhirnya saling berangkulan keduanya di atas Jabal Rahmah. Sekarang tempat saling berangkulannya Nabi Adam dan Siti Hawa itu dikasih tugu guys, dikasih tugu cor. Orang Indonesia kalau naik di Jabal Rahmah biasanya nulis nama di situ. Katanya bisa jadi jodohnya. Gak tahu guys itu siapa yang ngajarin. Yang jelas Rasulullah tidak ngajarin untuk nulis nama di situ guys. Guys, Jabal Rahmah di samping tempat bertemunya Nabi Adam dan Hawa. Jabal Rahmah adalah saksi turunnya ayat ketika Rasulullah haji wada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Yang artinya pada hari ini saya telah menyempurnakan agamamu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati, dan saya telah menyempurnakan nikmatku. Waraditu lakumul Islam madinah, dan saya ridho kata Allah, Islam ini jadi agama yang benar.
Guys, di bawah Jabal Rahmah ada batu yang besar-besar. Di situ juga tempat wukufnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Diterangkan dalam kitab itu karangannya Imam Nawawi, tempat wukufnya Rasulullah SAW itu di bawah Jabal Rahmah yang batunya itu besar-besar sekali di dekat Pelangkuning, guys. Guys, masya Allah, tabarakallah. Biasanya di Jabal Rahmah itu kalau lagi nggak ditutup, guys, itu banyak orang Yaman yang suka moto-moto, guys. Oleh sebab itu makanya kalau mengunjungi Jabal Rahmah harus hati-hati, banyak copet, banyak moto secara paksa, guys. Oleh sebab itu jangan mau kalau dipoto pakai baju kayak baju-baju Arab itu, guys. Guys, masya Allah, tabarakallah. Dulu Rasulullah pernah menerangkan kepada sahabat-sahabat, jika kamu ingin tahu kayak apa nanti di padang mahsyar itu, disuruh melihat disuruh melihat padang Arafah. Karena zaman dulu belum ada pohonnya, guys. Selepas pandangan mata itu tanah kosong semua. Masya Allah, tabarakallah. Guys, dosa terbesar ketika jamaah haji wukuf di Arafah adalah punya anggapan bahwasanya dosanya itu tidak diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guys, di padang Arafah itu digunakan untuk wukuf, guys. Yang namanya wukuf itu berdiam diri di dalam tenda itu, guys. Mulai tanggal 9 sehabis zuhur sampai terbenamnya matahari. Biasanya kalau sudah matahari terbenam ada jemputan, guys. Para jamaah yang lagi wukuf itu dibawa ke Musdalifah, guys. Sampai di Musdalifah biasanya jamaah haji itu melakukan sholat maghrib dan isya tadi yang belum dikerjakan di Arafah, ya. Di jamaah takhir tadi itu dikerjakan di Musdalifah. Ketika di Musdalifah para jamaah haji biasanya mabit, guys, menginap di situ sambil nunggu lewatnya tengah malam, guys. Sambil nunggu lewatnya tengah malam biasanya para jamaah haji itu menyiapkan batu kerikil untuk lontar jumroh malam lebaran, jumroh akobah, guys. Biasanya ketika selesai jumroh akobah di Mina, guys, jamaah haji ini potong rambut atau tahalul awal. Setelah tahalul awal biasanya ada yang langsung tawaf ifadah di Masjidil Haram, terus sa'i, itu namanya tahallul sani. Setelah itu balik lagi di tenda Mina biasanya yang tanazul yang seperti itu. Balik di tenda, kemudian nunggu hari-hari tasrek ini lontar jumroh tanggal 11, 12 dan 13 kalau nafarnya nafar sani. Sampai tanggal 12 saja kalau nafarnya nafar awal. Ya Allah ya Rahman. Guys, sampai jumpa di lain waktu, guys. Mudah-mudahan guys semua bisa segera mengunjungi Padang Arafah, bisa haji di Padang Arafah, bisa umroh bersama keluarga tercinta. Amin Allahumma amin. Terima kasih, guys. Akhiru qawli ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.